dahulukan kuliah, utamakan organisasi. Utamakan. Jadi itu dua-duanya harus seimbang. Dua harus gitu. seimbang, balance. Nah, itu kan dalam tanda kutip itu kan tagline doang ya Lo ya. Gitu. Tapi kan yang ngejalanin ini kan balik lagi ke kita. Gitu. Baik lagi ke personalnya lagi. Maria, hari ini adalah hari yang terbaik untuk dirimu. Hai guys, balik lagi di Sintesis Channel. Kembali lagi di Nona Ila di sini di kehidupan kampus, tentunya hanya di Sintesis Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber, musisi baru yang memproduksi musik baru. Kita panggilkan saja langsung Bung Ivang. Halo. Hai, Nona Iloy, Nona Iloy. Neng Iloy ya Pak? Boleh, Ayang juga boleh. Ayah boleh, Neng boleh, apa aja boleh. Oh gitu. Iya, ini manggil Bung Ipang, Bung aja, Bang, Kak, atau gimana? Ipang aja sih. Ipang aja. Ipang aja. Kalau Bung, kalau Bung kayak salah satu partai itu, manggilnya Bung gitu. Oh benar. Partai nomor berapa? Gak usah disebutin. Oh iya benar ya. Oke. Gak enak sama senior gitu. Ipang aja, Ipang. Ipang. Kalau sayang boleh. Bisa, nggak apa-apa. Ada yang marah nggak? Bercanda guys. Tapi kesibukan Bung Ipang sekarang gimana nih? Lagi sibuk apa? Kegiatannya apa? Gua sekarang, ini gua kan? Iya. Kalau aku kamu takutnya terlalu deket kan? Tapi nggak apa kok. Nomor WA-nya berapa? Iya. Gua sekarang lagi kerja. Kerja full time gitu, office hour. Kalau kata orang apa sih? Budak korporat. Ya budak korporat gitu-gitu. Di salah satu perusahaan interior gitu di Jakarta Barat. Fokusnya kerja. Tapi juga ya lumayan banyak kegiatan sih gitu. Fokusnya kerja sih, tapi intinya kerja. Intinya kerja, kegiatannya kerja. Kegiatannya kerja. Kegiatan utamanya kerja. Fokusnya kerja. Yoi. Office hour-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang biasanya jam 9 sampai normalnya jam 9 sampai jam 5. Tapi gue kadang-kadang balik jam 6. Oh, 9 to 5. Iya. Tapi kadang-kadang dikejar lembur ya biasa. Namanya juga budak korporat. Budak korporat kan. Benar, korporat. Ketawa karir. Ini ketawa karir, guys. Sosokan nyari-nyari karir anak muda ya. Gitu. Ngerokok nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, silakan. Boleh dibakarin. Neng kan? Jangan dong. Bercanda. Tapi ada liburnya bang kalau kerja kayak gitu? Ngoko dulu. Boleh. Pasti sih ada liburnya. Kalau misalkan nggak ada liburnya, itu the real budak korporat itu. 61 atau 52? 52. Oh 52. Tapi kadang-kadang Sabtu disuruh masuk. Kalau misalkan ada kegiatan, ada kerjaan banyak itu biasanya suruh masuk gitu. Liburnya template, gak usah Sabtu Minggu atau ada weekdays-nya? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oh enak ya iya. Kerjanya. Jadi Sabtu Minggu bisa kegiatan yang lain kan gitu. Tapi lu kuliah juga nggak bang? Kuliah. Udah lulus? Udah lulus. Oh. 2 tahun yang lalu lulus. Tahun yang 2023? Sekarang 2024. Iya, sekarang 2021 berarti gue lulus. Oh, 2021. Iya. Emang lu kuliah tahun? 2017. Iya, 2017. Oh, berarti lu kuliah tahun 2017 sampai kuliah, 2021. Iya, 4 tahun itu. Iya, 4 tahun. 4 tahun. Nggak nambah normal semester. Lah ya. Normal. Ya? Yang nggak normal kalau lulus di 2022 atau 2023. Sebenarnya normal sih, tapi kan normalnya kan kuliah 4 tahun ya. Iya. Iya, gitu. Benar. Selama di kuliah ikut organisasi nggak bang? Pada saat kuliah, sejujurnya sih pada saat itu gue lumayan aktif di organisasi gitu. Jadi
ketika kuliah itu di semester pertama nih, setelah masuk semester pertama tuh, dulu kan di Mercu botak ya. Oh, lu Gua di Mercu. di Mercu. Ini nggak apa-apa kan sebutin kampus ya? Ya, nggak apa-apa. Selagi bangga menjadi anak Mercu. Gua lumayan bangga sih. Oh, bangga ya. Gua nggak mencoba untuk mengkhianati Mercu ya. Ya, bagus. Gua mahasiswa yang biasa-biasa aja soalnya. Tenang, jadi anak Mercu banget, UMB banget. UMB. Sel mater merah. Yoi. Oke. Sampai darahnya aja merah. Darahnya merah. Emang merah kan? Merah benar. Jadi ketika semester 1 itu masuk kampus, ngelihat nih masih botak kan, ngelihat di perkembangan kampus. Ini gimana sih nih kehidupan kampus gitu. Sebenarnya awal masuk kampus nih gue udah niatin kalau misalkan masuk kampus nih gue pengen masuk organisasi, tapi bukan organisasi yang bisa dikatakan bukan organisasi yang terlalu berat lah, organisasi yang bisa gue berkembang secara kepribadian aja gitu. Semester 1 gue ngeliat ternyata banyak nih organisasi tipe-tipenya. Ada BEM, ada himpunan, ada DPM di teknik itu sendiri kan gitu. Terus di luar ada organisasi eksternal gitu kayak GMNI, HMI, PMII, apalagi sih GMKI bang ya gitu. Itu gue masuk di GMNI di semester 3. Nah sebelumnya itu memang gue udah mapping semester 1 sama semester 2 tuh gue nggak pengen banget organisasi, nggak pengen banget terjun banget di organisasi, tapi gue masih mantau gitu. Nah semester 3 baru mulai berorganisasi gitu. Tapi lu ikut internal sama eksternal juga di organisasi itu? Iya. Lu di internal masuk organisasi apa? BEM, DPM? Nah kalau misalkan di semester 3 karena baru masuk organisasi, nah gue sama angkatan gue itu dikirim, kalau di internal ya di tekniknya itu dikirim ke BEM gitu. Iya, di semester 3 tuh sampai semester 4 atau semester 5 gitu. Lu masuk BEM? Iya. Nah di tahun itu juga gue masuk GMNI juga. GMNI itu kan eksternal, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, itu gue masuk juga di situ. Oh, lu masuk di bawah sama Bung Panji. Oh, gitu. Bung Panji. Yang mengajar. Salah satu direktur produksi di sini gitu. Oh. Gitu. Tapi untuk masuk ke GMNI sendiri itu gimana sih? Maksudnya kita mencari organisasi luar itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya? Kalau pada saat itu sih gue sih udah ngeliat ya. Kalau gue udah ngeliat udah bisa dikatakan udah riset dulu sih. Untuk eksternal ya. Udah riset dulu. Pada saat itu di Mercu ada HMI, ada PMII, GMNI sama GMKI bang ya. Kalau GMKI kan bisa aja gue masuk, tapi kan karena gue muslim gue memilih enggak gitu. Terus kemudian juga gue riset juga beberapa, maksudnya gini, ada beberapa aliran-aliran kan gitu. Ternyata yang lebih cocoknya itu di GMNI gitu. Dan prosesnya bisa dikatakan nggak terlalu sulit sih. Kita mengikuti satu kegiatan yang namanya itu PPAB bang ya. PPAB gitu. Kita di situ diajarin tentang ideologinya Bung Karno gitu. Berarti maksudnya di Mercu ini maksudnya udah merekomendasikan ada organisasi. Benar, organisasi eksternal itu udah dari Mercunya udah ada. Bukan dari Mercunya, itu dari orang luar sebenarnya. Bukan dari Mercu, bahkan dari internal itu melarang mahasiswanya mengikuti organisasi eksternal karena mungkin terlalu politis kali atau apa gitu, takut kampusnya itu diberontak atau tapi lu setuju nggak sih kan banyak nih orang yang menyatakan kalau orang yang mengikuti organisasi ujung-ujungnya menjadi aktivis. Lu setuju nggak sama yang kayak gitu? Bagi gua seorang mahasiswa ujung-ujungnya memang semuanya itu tuh aktivis kalau menurut gua. Karena apa? Mahasiswa ini nih memang tridharmanya aja itu tuh udah menunjukkan dia harus mengabdi terhadap masyarakat gitu. Awalnya tuh memang dasarnya itu tuh memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat perspektif pada saat zaman gua seolah-olah gua tua banget. Masanya gua lah.
Asalnya. Kan kita beda tipis. Gitu. Kalau misalkan lihat masanya gua, itu lebih ke bukan menjadi seorang aktivis, tapi gue mempelajari aja secara ideologi. Nah, menjadi seorang aktivis itu tuh kayaknya ngalir aja deh. Ngalir aja. Iya. Karena Ada demonstrasi gitu-gitu ikut aja gitu. Gitu. Karena lihat kajian-kajiannya, oh ternyata ada benernya juga ya gitu. Jadi kita mau nggak mau, kalau kita tahu kan mau nggak mau kita jadi harus ikut kan. Gitu. Tapi setahu gue ya, karena gue dapet cerita juga dari dosen gue. Kebetulan dosen gue juga pernah ikut GMNI ini gitu. Jadi kalau di organisasi itu mereka juga mencari relasi-relasi untuk terjun menjadi politisi. Itu gitu. ada juga memang. Ada juga ada beberapa senior GMNI. Salah satu calon presiden kita kan alumni itu kan. GMNI. Iya. Tahu? Ya udahlah nggak usah. Iya kita sebut, nggak usah kita sebut. Tapi gue tahu karena sempat dibahas juga bareng sama dosen gue. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi setelah kita lulus, kita balik lagi. Kita memang pengen berkarir menjadi seorang profesional sesuai dengan kejurusan kita, atau kita pengen berkarir di dalam dunia politik. Itu kan sah-sah aja sebenarnya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang memang berkiprah ke sana, dan itu nggak salah kan, gitu sih. Kalau seorang aktivis, kalau misalkan konteks tadi yang lu nanya ke gue adalah seorang aktivis, kayaknya ujung-ujungnya menjadi seorang aktivis, tapi politisinya nih belum tentu, gitu. Iya sih benar, benar. Banyak organisasi ini beberapa organisasi kan ada yang arahnya ke kiri, ada yang arahnya ke kanan. Boleh nggak sih, maksudnya gue hard feelings ya, lu kan masuk GMNI ini. Di GMNI ini arahnya ke kiri atau ke kanan nih? Setelah lu menjalani dan memasuki di GMNI. Karena kalau gue karena gue belajarnya adalah GMNI itu kan mempelajari secara nggak langsung itu kan mempelajari ideologinya Soekarno. Nah kalau misalkan kita lihat sendiri, Soekarno itu kan bisa dikatakan Marxis juga, gitu. Bisa dikatakan dia punya ideologi, dia mencampurkan satu ideologi menjadi satu, yaitu Pancasila dari komunisme, agama, dan nasionalisme itu sendiri kan, gitu. Jadi kalau misalkan melihat ke sana, condongnya kita mempelajari itu secara nggak langsung, kita mempelajari kiri, gitu. Mempelajari sistem kiri. Tapi bukan naif kita nggak belajar kanan kan, gitu. Oh iya ngerti. Tetap. Tapi kalau misalkan secara ideologi kita tetap kiri, belajar kiri. Soekarno kan kiri, gitu. Selama lu menjalani organisasi, lu pernah ikut demo-demo gitu nggak? Pernah, itu koordinator tuh. Pernah? Iya. Demo pertama gue ikut itu, kalau nggak salah, itu di depan kampus. Itu ngerayain apa, Sumpah Pemuda kalau nggak salah. Sumpah Pemuda. Kita nutup jalan dari ada sekitar kampus itu kan, kalau mercu itu kan lumayan kecil ya. Maksudnya bukan jalan besar gitu. Gue di situ, teman-teman semua pada saat itu nutup jalan itu sampai 15 sampai setengah jam gitu Bang. Apa berapa menit? Setengah jaman gitu. Itu titik kumpulnya di mercu. Titik kumpulnya di mercu. Kita dari dalam mercu terus keluar gitu. Memang kita merayakan Sumpah Pemuda, menunjukkan jati diri pemuda itu ya seperti ini. Seperti ini maksudnya adalah kritis ya terhadap sistem pemerintah pada saat itu. Pemerintah. GMNI kan nggak di mercu doang kan, banyak kayak di Esa Unggul, Trisakti gitu. Itu maksudnya dari beberapa kampus itu tikumnya di mercu atau cuma GMNI mercu aja yang? Pada saat itu memang jadi organisasi eksternal yang ada di mercu memang lumayan kompak, kayak misalkan sama GMNI, sama HMI, sama PMI, sama GMKI itu kompak gitu untuk bisa dikatakan mengkritisi sistem pemerintah dan mengkritisi kampus itu sendiri gitu. Nah karena kita kompak, jadinya
kita aliansi organisasi eksternal buat diskusi untuk merancang suatu gerakan demonstrasi, tapi tujuannya bukan mendemo ya, maksudnya gini, bukan mendemo yang dalam arti mengkritisi si kampus itu pada saat itu pertama-tama, tapi untuk merayakan Sumpah Pemuda pada saat itu, gitu. Dan titik kumpulnya itu di mercu, gitu. Dari dalam mercu terus keluar. Gitu. Gue mau nanya sedikit ya. Ini kan dari beberapa kampus, mungkin dari kampus luar nih, misal di kampus gue gitu, di kampus gue ingin mengikuti GMNI ini bisa nggak? Bisa. Selain aliansinya si GMNI ini? Selain aliansi GMNI? Iya, kan maksudnya kan tadi ada Esa Unggul, bisa. Sedangkan kan gue nggak di kuliah kampus ini nih. Oh bisa. Gue masuk GMNI itu bisa? Bisa. Kirain bisa. Gue cuman di kampus, beberapa kampus doang yang masuk GMNI. Jadi tuh organisasi eksternal pada saat itu menurut gua memang organisasi yang membuka seluas-luasnya mahasiswa untuk bergabung, gitu. Bergabung untuk mengkritis, bukan mempelajari suatu gerakan kebangsaan, gitu. Pada saat itu juga gue diajarin sama salah satu senior gue yang punya ini juga nih, siapa? Bung Panji itu. Gue pribadi diajarin tentang pemikiran dari 1906 sampai 1928 pergerakan itu. Jadi gue tuh marwah gue pada saat itu semester 1 atau semester 2 gitu, baru kan gitu. Wah iya juga nih. Dan sebelumnya gue baca juga gitu, gue baca. Tapi nggak yang intens banget sih. Kalau misalkan pas di kampus kan intens banget gitu. Tapi ada persyaratannya nggak untuk masuk GMNI? Persyaratannya kayaknya harus mau mikir gitu. Tiba-tiba maksudnya kita ketemu sama ketua GMNI inilah, ya kan? Misalnya Kak mau ikut organisasi, langsung mengajukan diri kayak gitu, atau ada persyaratan lainnya gitu? Ada tingkatannya. Kalau misalkan untuk awal, lu ngajuin aja tuh pun bisa, karena nggak ada persyaratan yang lu harus begini harus begitu kan. Apalagi GMNI itu kan bukan organisasi yang terikat dalam satu konteks agama. Misalkan kayak HMI atau GMKI. Padahal mungkin pada saat itu bisa juga masuk sebagai seorang muslim, bisa juga masuk ke GMKI ataupun juga sebaliknya. Tapi GMNI secara norma kita bukan yang si GMNI-nya ya, bukan yang tertuju terhadap suatu organisasi agama, organisasi nasionalisme. Jadi semuanya itu pun bisa gitu. Lu datang ke senior lu, coba lu mau ikut, datang. Ya, udah habis masa ketuanya. Gitu. Jadi maksudnya nggak harus ada persyaratan untuk masuk GMNI? Enggak. Persyaratannya kalau misalkan masih ya harus mahasiswa, tapi kalau misalkan masih siswa itu kayaknya ada Bang ya, ada ya? Mahasiswa pelajar apa ya? Lupa gue, kayaknya ada deh. Maksudnya ya teruntuk mahasiswa pastinya. Iya, teruntuk mahasiswa. Tapi lu di kampus masuk fakultas apa? Fakultas teknik. Teknik jurusan? Jurusan arsitektur. Arsitek. Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Gerakan Siswa Nasional Indonesia. GSNI. GSNI yang buat pelajar-pelajar. Iya, berarti M-nya ganti S. Iya. Keren. Itu lu bentrok gak masuk kuliah dari teknik terus ikut organisasi eksternal, organisasi internal itu lu bentrok gak? Bentrok atau enggak? Maksudnya ini jadwalnya gitu. Iya, jadwalnya maksudnya jadwal kuliah lu, terus lu mungkin otomatis lu kuliah mungkin ada deadline segala macam, terus ternyata lu harus ada perkumpulan sama organisasi, rapat kayak gitu-gitu. Kalau dulu tuh kita punya tagline apa Bang? Utamakan organisasi. Dahulukan kuliah, utamakan organisasi. Iya guys, utamakan kuliah. Dahulukan kuliah, utamakan organisasi. Utamakan. Jadi itu dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang, belas. Nah, itu kan dalam tanda kutip itu kan tagline doang ya, Bang ya.
gitu. Tapi kan yang ngejalanin ini kan balik lagi ke kita, gitu. Balik lagi ke personalnya lagi sih. Ya. Bisa. Dan ini jeda dulu. Enggak. Oh langsung. Dan balik lagi ke kita kan. Nah, setelah balik lagi ke kita, itu menurut gua ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Kalau gua biasanya adalah misalkan ada perkumpulan, di sisi lain juga gua ada misalkan UAS ataupun UTS gitu pada saat itu. Kalau gue pribadi lebih memilih untuk UTS dulu, gitu. Karena apa? Karena pikiran gue adalah UTS ini bagian dari kuliah dan kuliah itu bagian dari tanggung jawab gue terhadap orang tua gue. Benar. Gitu. Jadi tagline dahulukan organisasi, utamakan kuliah itu kan hanya tagline untuk membangkitkan semangat aja atau memantik pikiran aja kan. Gitu. Dan balik lagi ke kita ya, kalau gue sih prioritasnya kalau gue tetap prioritasnya kuliah, tapi ya organisasi juga gitu. Ya karena kan memang UTS atau UAS itu kan nilainya bobotnya gede. Lumayan kalau tuh nggak ikut sayang ya. Terus ada juga tugas-tugas besar kan. Jadi kalau di arsitektur tuh ada yang namanya mata kuliah perancangan loh. Mata kuliah perancangan. Iya, perancangan. Jadi itu dari semester 1 sampai semester akhir itu ada perancangan 1 sampai perancangan akhir TA gitu. Nah, kita tuh harus ngikutin anak tangga itu. Kalau misalkan kita ngulang perancangan 1, udah otomatis kuliah kita ngaret. Nah, gua memang punya prinsip gua nggak mau. Nggak apa-apa. Gua memang punya prinsip gua nggak mau sih kalau kuliah gua ngaret. Karena pertama nambah biaya, nyusahin orang tua, terus setelah lulus belum tentu juga bisa ngebahagiain. Wasting time juga ya, iya, nambah-nambah. Dan kebetulan juga gue tuh gap year juga. Halo gap year? Iya, gue gap year, gitu. Nah, gap year gue pada saat itu tuh gue pengen masuk kuliah musik, gue nggak boleh. Oh, lu sebelumnya pengen kuliah musik, tapi tidak dibolehkan. Katanya lu mau jadi apaan lu gitu. Padahal ya namanya orang tua, kita ikutin aja, gitu. Tapi kan setelah, maksudnya sebelum lo diundang sini, gue kan melihat blog lo gitu ya. Maksudnya lo kan juga musisi, lo juga punya Spotify kan? Gue punya EP. Iya, di Spotify lo boleh kasih tahu nama Spotify lo apa? Iya, itu Ipang Abuis. Ipang Abuis tuh guys. Iya, itu gue udah melihat blognya gitu. Dengan setelah gue lihat blog lo ini, lo mengikuti organisasi dan mengambil jurusan teknik teknik. Waduh. Industri arsitek. Kenapa kepikiran buat memilih dan terjun di dunia musik? Selain sebelumnya kan emang lu ingin memasuki sekolah musik gitu kan? Ya, sebenarnya ini nih ceritanya agak sedikit panjang, tapi gue singkat aja mungkin ya. Boleh. Pada saat itu kenapa gue gap year? Karena yang tadi gue bilang, gue pengen kuliah musik nih. Nah, ketika kuliah musik sama ibu gue utama, lu mau jadi apaan lu? Gitu, kuliah musik gitu. Musik mah buat dipelajarin aja, buat hobi aja kata dia gitu. Dan kebetulan keluarga gua kan suka musik semua gitu. Nah, ketika saat awal itu gua memutuskan untuk memproduksi, secara singkatnya nih ya, gua memutuskan untuk memproduksi musik karena gua pada saat itu pandemi di 2020-an. Itu gua semester 6 apa semester 7 gitu. Semester 6 gue nggak salah. Semester 6 gitu. Ini pada saat itu pasti ngerasain deh mahasiswa yang awal-awal buat pandemi gitu. Ini mau ngapain ya? Gitu. Nah, pada saat itu memang gua sebelumnya memang udah terbiasa main musik. Jadi kalau udah kegiatan kampus selesai kelas gitu, gua di nongkrong gitu. Itu ada gitar, di situ gue main gitar. Terus ke rumah juga gua biasa dengerin musik dan biasa main musik gitu. Nah, ketika 2020 gue baru mengenal, oh ternyata ngeproduksi musik itu bisa sendiri gitu. Nah, akhirnya gue mencoba untuk produksi musik di situ, dan lagu-lagu gue yang pada saat
sebelumnya memang udah gue ciptain juga, ya gue rekam aja gitu. Ngisi kegiatan-kegiatan pada saat pandemi tuh parah loh, kacau karena gue juga mengalami bete pas banget kan lagi kerja itu baru karena gue juga dijuluki lulusan COVID karena pas gue lulus SMK itu ya. gue pas lagi covidnya UN gak jadi, lulus gitu ya? gak ada coret-coretan gitu. Sedih gue pas lulus itu nggak ada hal-hal yang menyenangkan. Padahal masa-masa SMA adalah masa-masa terindah ya kan. Dan memang pada saat itu ya kan, namanya juga ini virus baru kan. Kita mau nanganin pada saat itu kan pikirannya cuman ini bulan besok juga udah sembuh. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kita bisa normal secara normal kan. Secara normal ya. Gitu. Nah pada saat proses itu gue pelajarin secara teknisnya produksi musiknya gitu. Maksudnya berarti lu merintis dengan dunia musik itu ketika lagi COVID, iseng-iseng, gak boleh keluar, lu ngulik-ngulik lagu, nulis-nulis lirik gitu kali ya. Nulis lirik. Dan alhamdulillah lagunya udah jadi 5 lagu guys, ya nggak sih? Yang udah rilis 5 di Spotify. EP. Yang belum gue kayaknya mau buat juga sih tahun ini. Oh tapi ada niatan ingin buat EP lagi, musik lagu lagi. Tapi yang arahnya beda gitu. Tapi untuk sekarang ini genre musiknya apa? Bingung gue kalau di genre musik apa. Iya. Gue bingung. Karena gini, kalau gue main musik aja ya. Karena gue juga dengerin musik apa aja. Jadi gue mencoba untuk, dan bagi gue musik itu kayak best friend aja, teman aja gitu. Untuk menceritakan sesuatu. Dan sebenarnya gue tuh bukan orang yang tipikalnya itu tuh pencerita dalam arti apa ya? Kalau ada sesuatu apa gitu gue ceritain apapun gitu. Dan gue nggak yang kayak gitu. Nah akhirnya ketemu musik, bisa buat musik juga kan, kebetulan dikasih sama Tuhan. Ya udah gue bikin musik itu. Nah kalau misalkan secara genre, gue sih biasanya nyebutnya pop aja kali ya, gitu. Nggak yang karena gue bisanya itu ya gue bikin musiknya itu. Karena kalau rock susah kan. Lebih ke yang nyantai lagunya ya. Nyantai, sebenarnya lebih yang gue bisa sih. Ngomongin santai, ada yang lebih santai dari musik lo. Buset, apa tuh? Kopi biar dulu. Bisa, boleh. Ya, ini ada yang lebih santai dan lebih chill. Cocok ini punya siapa nih sebenarnya? Ini Kopi Bir dulu. Terima kasih sponsor yang punya ketua game ini. Oh, makasih bang. Ini lu boleh nih kalau misalnya lu lagi stres buat lirik lagu lu beli Kopi Bir. Oh gitu. Jangan lupa belinya di Kopi Bir dulu. Oh namanya Kopi Bir dulu. Iya. Minum ya. Tapi nggak ada alkoholnya? Enggak, ini Coffee Beer ini namanya Coffee Beer tapi nggak ada alkoholnya. Ini nyaman diminum dan di lambung. Kayak apaan sih ya? Iya, kayak kopi yang sebelah ya. Passwordnya? Sebenernya gue dari tadi nih nungguin ini mulu. Iya. Gitu. Ini kok belum dimulai-mulai, gue udah aus gitu. Gue pikir lu aus kali ya, belum dimulai-mulai. Tapi cerita lu juga enak didengar, jadi gue sampai lupa nih kasih lu minum. Haus banget lagi. Makanya gak ngerokok-ngerokok gue. Iya, gak nyala-nyala tapi. Mau dinyalain gak? Udah, udah. Bisa sendiri ya. Tapi dari 5 lagu lu semua maknanya apa sih bang? Dari cerita lagu itu? Maknanya? Beda-beda sih. Kalau lagu gua yang judulnya sebenarnya konsep album nih ya. Konsep album gua namainnya itu Air Mata. Air Mata. Ya, kebetulan EP gue itu juga Air Mata judulnya. Dan ada, kalau misalkan secara berunut itu sebenarnya kejadian-kejadian yang gue alamin aja, pengalaman-pengalaman. Experience lo itu dijadikan lagu. Jadi kenapa Air Mata? Karena menurut gue setiap tindakan kita nih dalam menjalankan hidup itu tuh penuh dengan air mata. Lu sedih pasti keluar air mata.
Seneng banget keluar air mata. Bahagia yang bahagia banget keluar air mata. Ngupas Duka bong bombay barang. lagi Iya. gitu. Ngeluarin air mata. Air mata gitu. Putus cinta Putus cinta ngeluarin air mata gitu. Iya. Maksudnya umum ya air mata Iya, itu jadi banyak gua- maknanya. Iya. Kayak pada saat itu sih mikirnya apaan ya yang relate ke gua juga karena gua bikin musik gue memang bukan secara nggak langsung memang bukan buat industri yang gua sajikan gitu, punya label atau apa enggak gitu. Dan sekarang industrinya udah prasmanan kan gitu. Bisa produksi musik sendiri, kemudian upload udah gitu. Tapi lu produksi lagu ini sendiri? Sendiri. Oh, keren loh Abang Ipang. Dari ini. iya, Hmm, main musik. Ya gitu sendiri paling. Itu juga pelajarin lagi, jadi belajar drum. Yang tadinya cuma hanya fokus ke gitar kan, sama keyboard. Sekarang kemarin tuh jadi belajar drum, jadi belajar mixing, jadi belajar mastering sih masih sama teman gue sih, karena gue belum terlalu bisa gitu. Jadi belajar lagi gitu. lu suka ya mencoba hal-hal baru ya? Lumayan tuh gue, Iya. lumayan suka banget, suka Hal banget. positif gitu. Gitu. Keren. Jadi kalau template doang gue malah nggak suka. Gitu-gitu aja ya? Iya, gitu. Dari hal-hal baru gitu ya? Tapi hal-hal baru bukan hal baru yang ekstrim ya gitu. Iya. Seks bebas gue enggak kayak gitu. Waduh, gimana itu tuh? Gue menentang gitu soalnya. Oh iya benar, nggak boleh ya, benar. Gue juga maksudnya gue juga ada fokus yang gue harus fokuskan gitu. Contoh, kayak fokus gue ke lu sekarang. Iya ya. Canda Bang. Gila. Nggak, maaf ya, kalau Bung Ipang punya cewek saya minta maaf ya. Saya cuma bercanda. Tapi kalau mau Langsung ditelepon marah-marah dia. tapi kalau diseriusin juga boleh. Oke. Masuk Baiko. Masuk ya, barangnya masuk ya. Oke. Lu punya selain Spotify, tapi lu masukin ke Joox gak atau YouTube atau anything else gitu? Iya. Jadi sistem, dia per sistem. Jadi gue tuh beli namanya tuh TuneCore. TuneCore itu dia tuh kayak gue juga nyebutnya apa ya? Dia tuh kayak lembaga yang menyediakan platform-platform musiknya itu di dalamnya itu agar bisa didistribusikan. Jadi TuneCore ini kepalanya nih, di bawahnya ada Joox, Spotify, iTunes, YouTube Music, gitu-gitu semua. Masih ada banyak lagi kan. Nah gue jadi ngupload ke sini udah secara otomatis ke-upload semua. Oh, Gitu. jadi langsung di Joox berarti udah ada. Ya, Oh, gitu, di TuneCore. oh otomatis gitu, udah ke-include semuanya. Jadi juga secara legal juga musik gue udah dilindungin gitu. Sama si TuneCore itu. Tapi kalau di YouTube itu bukan harus buat channel dulu atau gimana ya? Kalau di TuneCore dia nggak harus buat channel. Jadi nanti ada nama kita, ada tanda nada tuh. Ada tanda nada biasanya kalau di YouTube ada tanda nada. Nah itu berarti ngupload musiknya itu di TuneCore ataupun di platform yang lain ada banyak juga gitu. Itu secara otomatis ke YouTube juga, tapi YouTube musik ya, gitu bukan YouTube kayak gini, YouTube studio gitu. Oh, lu YouTube musik ada? YouTube musik ada ya? Ipang Abuis juga namanya. Ipang Abuis. Tapi YouTube biasa ada juga. Lu punya bikin channel? Bikin channel juga. Oh. Sebenarnya baru banget sih. Oh, boleh dipromosikan. Namanya itu Smart Telling, teman-teman. Bisa di subscribe, like, comment, and Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari suatu sejarah dengan metodenya tongkrongan, itu bisa ke kita, gitu. Karena kita juga berdua gini nih, tapi bedanya kita ngebahas sejarah sama mitologi, gitu. Nah teman yang satu bahas mitologi, gue bahas sejarah. Gitu. Jadi ngebahas sejarah dengan ala-ala tongkrongan gitu. Maksudnya bahas sejarah dengan yang nyantai. Nyantai, ketawa-ketawa. Cocok gitu. buat pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi Iya. yang ingin tahu sejarah-sejarah. Karena iya bener. Dengan santai, nggak monoton, bisa langsung aja cek di YouTube-nya di Smart Telling. Smart Telling punya Bang Ipang. Gitu. Contohnya gimana tuh Bang? Contohnya Di sejarah deh, contoh sejarah yang pernah diupload di YouTube Abang. kalau kemarin gua ngebahas tentang sejarah
ideologinya Plato tentang demokrasi. Plato kan mengkritik keras demokrasi gitu. Dia mengatakan demokrasi itu tuh cacat, kata dia. Gitu. Sorry, gue potong. Plato bisa dijelasin dulu nggak? Plato itu salah satu filsuf yang ada di Yunani. Di Yunani, di Athena gitu. Gitu. Jadi di konten itu gue ngebahas tentang konteksnya pada saat ini kan lagi marak demokrasi kan. Dan gue pengen memberi edukasi aja. Sebenarnya sejarah demokrasi itu adalah sejarah yang di dalam tanda kutip itu yang tidak disarankan oleh para pemikir bangsa gitu. Seperti Plato, Aristoteles, Socrates, mereka tuh nggak setuju sama ide sistem demokrasi. Kenapa nggak setuju? Gampangnya adalah gue punya satu suara, lu punya satu suara. Nah, kapasitas gue sama kapasitas lu berbeda. Nah, tapi secara sistematis itu tuh disamain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kata Plato itu negerinya itu tuh bagai kapal yang dipimpin oleh kapten yang banyak. Jadi kaptennya itu banyak sehingga kapalnya ini nih tidak berjalan dengan seharusnya berjalan gitu. Nanti belok sini, ada yang bilang belok sini, ada yang bilang belok sini. Ya kayak di kita kan ada perdebatan. Ya, maksudnya kayak banyak suara, banyak kepala gitu ya. Nah, tapi bukannya gue nggak setuju sama demokrasi, gue setuju. Ya. Tapi kan demokrasi yang ada di Athena dan demokrasi yang sekarang ini yang konstitusional, walaupun sekarang dikhianatin kan sama Mas Gibran, gitu. Gitu. Ya kita tetap menganut sistem demokrasi gitu. Gue percaya Amerika nganut sistem demokrasi ya oke aja gitu. Nah, ini jadi ke politik. Iya, nggak apa-apa. Keren loh. Bisa dicek, gitu. Bisa dicek ya guys. Jadi gue bahas sejarah perang dari satu dunia dua. Gitu. Iya. Sekarang baru tayang. Tapi yang mitologi teman gue. Oh, yang mitologi. Boleh kita like, comment, subscribe channelnya Bang Ipang. Ipang aja. Oh, Bang Ipang. Ipang aja loh. Ipang aja. Apa? Ipang. Sayang. Gak bercanda ya. Tapi Bang, maksud gue, lu kan bisa dibilang jadi musisi baru, ya kan? Kenapa kepikiran menjadi musisi dan survive lu menjadi musisi itu seperti apa, Bang? Ya, survive-nya ya. Iya. Sebenarnya di industri yang pertama gue sih bukan yang pertama karena gue juga yang nonton bisa dikatakan yang dengerin musik gue itu belum terlalu banyak gitu, dan gue memang pada saat meniatkan itu memang untuk gue aja gitu. Jadi survive-nya gue paling saingan sama teman-teman yang lain ya, karena sekarang tuh karena teknologinya sudah mendukung orang untuk memproduksi musik sendiri. Jadi banyak tuh artis-artis baru. Kan banyak juga artis yang jebolan pandemi. Gitu. Benar, ada aja. Gitu. Nah, kalau gue sih survive-nya adalah gue nggak merasa gue survive yang bagaimananya ya. Paling ya saingan itu doang sama sama musisi yang lain gitu. Apalagi kita ngeliat salah satu program TV itu kan gila keren-keren banget kan. Itu gue kayak di lu apaan sih Pang gitu. Tapi kan gue buat musik aja gitu. Kan kita tidak salah untuk mencoba kan. Iya benar. Nah, persiapannya waktu itu menjadi musik dan mengulik lagu itu sejauh mana? Sebenarnya yang tadi gue bilang ya, gue udah ceritain belum sih kalau misalkan memang gue di musik itu memang gue sukanya tuh dari kecil. Dari kecil dicekokin sama bapak ini nih, opah ini nih, Mick Jagger sama ayah gitu. Oh, ini opanya ya? Maksudnya memang berdasarkan background keluarga yang udah suka musik juga? Iya, sebenarnya kalau misalkan dirunutin kenapa gue kesana ya. Terus dari bapak gue dicekokin sama Mick Jagger, terus juga gue nyari-nyari. Ternyata gue lebih suka Beatles dibandingkan Rolling Stone gitu, dan kita berdua berseberangan tuh sama ayah gitu. Ayah suka Rolling Stone, gue suka Beatles gitu. Kata ayah gini, kalau misalkan Beatles tuh terlalu
kurang rock and roll gitu. Karena pakaiannya rapi gitu kan. Necis. Iya, kalau misalkan Rolling Stone kan rock and roll gitu. Gak tahu bapak gue mungkin urakan dulu. Tapi lo pribadi lebih suka yang slow rock juga. Misalnya lo suka slow rock. Iya, nah terus setelah berjalan pada saat itu gua ketika SMP masuk SMA. Nah di SMP tuh gua sebenarnya udah ngeband reggae gitu. Ngeband reggae. Maksudnya ngeband itu ekstrakurikuler atau? Enggak, ngeband nama teman-teman rumah aja. Oh, maksudnya ngejamming biasa gitu? Iya, ngeband tapi ngerekamnya juga, ngeband, terus ikut-ikut kompetisi gitu-gitu. Oh, sempet ikut kompetisi apa? Kompetisi apa ya? Oh, kompetisi kampung sih. Oh iya. Tapi keren lah, maksudnya udah berani di titik kayak gitu. Iya. Cool. Gara-gara itu sebenarnya gue jadi mulai berani ngobrol sama orang gitu. Sebelumnya udah di rumah aja main musik gitu, SMP gitu main musik aja. Lebih terpacu ya, terpacu. Nah, dari SMP masuk kuliah, gue itu udah mengenal nih rock gitu. Rock tapi masih yang slow rock gitu. Gara-gara lagunya Bad English, When I See You Smile judulnya. Waduh. Itu enak tuh. Belum pernah dengar gue. Gitu. Gara-gara gue lagu itu gue jadi bisa dikatakan memperdalam rock lah gitu, memperdalam musik-musik pada saat itu. Nah, ketika pada saat gue memperdalam itu, sekolah gue tuh pas SMA itu tuh gue jarang masuk tuh, karena kan pada saat itu kan internet kan masih maksudnya belum merata gitu. Gitu. Gue selalu cabut ke warnet dari pagi sampai siang untuk ngulik musik doang. Oh. Gitu. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru ya guys ya. Terus maksudnya lu dari pagi sampai siang. SMA lu belajarnya dari pagi sampai siang juga atau sampai sore? Itu gue cabut sekolah. Jadi gue nggak sekolah. Lu bolos. Iya. Jadi seminggu misalkan gue jadwalin nih. Seminggu 2 kali atau 3 kali gue tiba-tiba absen, gue udah banyak banget terus gue bakar gitu. Anjir. Gitu. Gara-gara musik itu emang. Gara-gara musik gitu. Keren, maksudnya emang latar belakang keluarga lu udah suka musik. Iya, keluarga gue itu keluarga Jawa, tapi kalau misalkan lagi kumpul karaokean mulu kayak orang Batak gitu. Gitu. Nyanyinya juga nyanyi lagu Batak gitu. Padahal keluarga Jawa. Kalau Jawa kan bisa diem kan. Iya, maksudnya anggun gitu ya kan. Iya. Kalau keluarga gue kayaknya enggak deh gitu. Sebagai musisi baru nih, lo ada saran gak sih Bang untuk para musisi baru nih untuk terjun di dunia industri gitu, lo ada saran gak? Sarannya ya buat aja. Kalau bagi gue menciptakan karya itu yang pertama harus dari hati dulu gitu. Nah ketika udah dari hati itu pasti juga impact-nya ya baliknya lagi ke masyarakat, ya setelah masyarakat. Nah kalau misalkan sarannya menurut gue sih buat aja gitu. Perkara laku atau nggak laku itu bukan urusan gua, itu urusan Tuhan lah bisa dikatakan gitu. Perkara laku ataupun nggak laku itu bukan urusan gua. Dan saran yang kedua adalah belajar, karena gue juga belajar sih. Kayak gue ngeriset pikiran gue dari nol gitu. Yang sebelumnya yang tadi gue cerita kenapa gue tertariknya sama gitar sama keyboard gitu. Kesini-sininya gue jadi belajar ketukan drum, gue jadi belajar lebih dominan belajar mixing gitu, lebih belajar memproduksi musiknya nih gimana nih. Dan ternyata itu lumayan nguras energi dan tenaga juga. Gitu sih. Lebih maksudnya jangan takut buat mencoba hal baru ya. Iya. Apalagi maksudnya lo musisi, tuangkan aja apa yang ada di diri lu gitu kan ya. Kan karya itu adalah bentuk interpretasi dari perasaan gitu. Jadi kalau misalkan kita berkarya mikirnya yang udah aneh-aneh, ya hasilnya juga nggak sepenuh hati nantinya gitu. Coba aja mending. Tapi di antara semua lagu lu nih
di antara 5 lagu ini yang paling laris dan yang banyak didengar itu lagu yang apa? Judul apa? Judulnya kayaknya Air Mata deh. Soalnya gue gak pernah cek-cek gitu sih. Kayaknya Air Mata. Air Mata. Dan males juga gue kalau ngeliat angka-angka gitu. Bukan males aja gitu. Kayaknya sih Air Mata. Air Mata. Yang meng-highlight lu juga itu tentang Air Mata juga. Iya. Air Mata itu. Jadi kompleksitas tentang apa yang gue rasain lah gitu. Yang putus cinta, ditolak sama cewek ya gitu. complicated banget gitu ya. Gitu. Tapi gue biar gak blunder nih, nama musik lu itu Bang Ipangnya pakai K, Q, G atau apa? Pakai K, Ipang, I-P-E-A-N-K. I-P-A. P-nya tadinya pengen Abuis aja gitu. Sebenarnya Ipang karena gue ngefans juga lagi sama Ipang gitu. I-P-A-N-K Abuis. Abuis. Ya, Ipang Abuis. Tapi musik lu udah masuk ke publisher. Iya, udah masuk. Udah masuk ke publisher gitu. Itu secara otomatis masuk yang gue bilang itu diupload di salah satu platform itu kan. Platform TuneCore itu gitu. Jadi buat teman-teman ya yang musisi-musisi baru yang suka main musik, terinspirasi dengan cerita Bang Ipang, pengen nulis lagu menulis lirik, menulis cerita di dalam dirinya, siapa tahu bisa jadi musik, jadi lirik lagu. Iyalah harusnya. Dibuat aja, ya kan? Kita gak salah untuk mencoba ya guys ya. Maksudnya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang belum terjadi gitu. Dan mumpung masih muda. Benar, masih gitu. muda. Nanti pas masih tua kenapa dulu nggak dicoba aja gitu ya. Masa produktif lagi. Lebih produktif, positif vibes. Udah. Kalau gue sih nyebutnya rock and roll aja. Jalan aja udah gitu. Kenapa jalan aja? Karena kalau misalkan kita terlalu banyak mikir malah nggak jadi-jadi. Gitu. Dan sebelumnya malah gue tuh orang yang terlalu banyak mikir gitu. Setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya nih nggak jalan-jalan gitu. Kalau misalkan kita misalkan kita nggak menargetkan nih selesainya kapan. Pada saat itu gue ini udah selesai nih, cari lagi instrumen yang lain gitu, jadi gitu. Baru uploadnya sebenarnya 2020 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan lagunya itu udah jadi dari pandemi itu udah jadi, udah selesai produksi. Tapi itu kayaknya gonta-ganti sampai 6 instrumen gitu. Ini kayaknya ini nggak enak gitu. Jadi yang udah pasti yang ini udah gitu. Dari saya biar teman-teman sintesis juga tahu nih judul lagu lu apa aja yang udah liris, lu boleh sebutin nggak sih 5 judul lagu lu yang udah dirilis di Spotify, Joox dan segala macam itu. Itu pertama Air Mata. Yang kedua Takkan Menjadi Abu. Boleh tuh guys, Air Mata, Takkan Menjadi Abu. Terus ketiga Tangan Surga. Terus keempat Kosong. Kelima Semaria. Oh, Semaria apa itu artinya? Semaria itu sebenarnya nama itu sebenarnya nama perempuan gitu. Nama Tapi mantan lo? itu nama perempuan. Nah kalau misalkan gua nyebutin Semaria, kayaknya kalau misalkan gua nyebutin nama orang itu kayaknya gue males banget gitu, memori terus gitu ya kan. Jadi gue mencari kata apa ya yang menggambarkan dia gitu. Ternyata Semar itu kan kalau di Jawa itu wayang, tapi wayang yang sering menghibur, wayang yang sering mengedukasi gitu, guru gitu. Nah perempuan itu tuh mencerminkan itu gitu. Rianya itu nama belakangnya dia. Oh, semoga Mbaknya denger ya. dibuatin lagu sama Bang Ipang ini. Dari 5 lagu nih, terus lu bisa mixing, lu bisa main drum, terus lu bisa main keyboard ya. Nah itu lu ada nggak sih kepikiran buat next song untuk buat lagu ini ditambahin dengan keahlian lo itu, mungkin ya di mixing atau
keyboard terus juga drum atau yang lainnya, ada kepikiran nggak kayak Itu udah gue campurin sih sama kapasitas gue yang sekarang, yang pada saat itu segitu gitu. Mixing, jadi bikin lagu ini kok didengerin gak enak gitu, wah berarti gue harus belajar mixing. Ya udah di tempat aja belajarnya gitu. Tapi berarti di antara 5 lagu itu Proses belajar semua udah. Maksud gue di 5 lagu itu udah ada mixingnya itu, terus ada drum-drumnya itu udah ada di lagu itu semua. Udah ada. Tapi maksudnya ada yang ingin lu highlight lagi gak? Misalkan lo lagi suka banget sama drum, lo ada gak sih yang lebih ke sana drumnya? Lebih ke drumnya, atau lo lebih suka saxophone yang bisa buat nyantai, chill, yang genrenya lebih ke jazz gitu. Ada gak kepikiran buat next song? Nah ini karena gitu, gua lebih teknisnya itu mempelajari produksi musiknya gitu. Jadi gue lebih ke balance terhadap instrumen musik seperti gitar, drum, bass, keyboard gitu. Gue nggak mau menonjolin, dan sebelumnya gue nonjolin gitar banget. Gue kayak sok jago gitu, padahal mah biasa aja. Gitu. Dan sebenarnya setelah gue pahamin, ternyata menurut gue dalam kaidah ngeproduce musik, ngeproduce musik itu sendiri sebenarnya harus balance nih semua instrumen. Ya bisa juga ditonjolin drumnya, bisa juga ditonjolin gitarnya, tapi jangan yang terlalu monoton. Kalau gue sih lebih ke balance aja gitu, nggak mau yang ribet-ribet, dalam arti soalnya takutnya nanti ketemu gitaris yang jago banget terus gue kicep gitu. Padahal skillnya masih biasa-biasa aja gitu. Jadi gue balance aja semua. Balance aja semuanya ya. Tapi di antara semua lagu lo udah ada video klip ya bang? Video klip yang the real video klip? Iya ada. Itu kalau video klip kayaknya gue belum buat video klip. Tapi kalau musik video yang lirik video gitu. Oh, itu liriknya aja gitu. Ya, itu sempat gue bikin sekali sih, yang Semaria itu. Oh, di Semaria itu. Tapi ada niatan buat bikin video klipnya? Nggak tahu ya. Sejauh ini yang lu kayak pengen nih gitu, atau kayaknya ya udahlah next bikin lirik video aja gitu. Video klipnya gue nggak tahu sebenarnya sih. Kalau misalkan video klip itu kan metode untuk promo juga ya. Tapi yang tadi gue bilang, karena musiknya gue itu buat gue pribadi aja, jadi anggot-anggotan nih bikinnya gitu. Gue pribadi itu lebih fokus ke audionya gitu, bukan musik. Bukan videonya. Siapa tahu bang, kalau bikin video klip jadi naik, contohnya gue ntar ngejar-ngejar gitu sambil angin-anginan, itu salah satu menjadi interesting untuk menonton video kan, biar bisa. Jadi lo mau jadi ini itunya, ntar gue sambil lari-larian ya kan, sambil ngepak-ngepak burung dara kan bisa. Konsepnya itu ya. Tergantung lagunya. Tapi maksudnya maksud gue kalau musik itu kalau ada video klipnya, jadi orang kayak ini alurnya kayak gini nih, mungkin lebih kayak covernya Hanindya yang Pupus. Kan sedih tuh video klipnya. Iya sebenarnya itu menunjang untuk visualnya juga sih. Iya gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti kalau nggak males. kita doakan ya, semoga ada video klipnya di antara 5 lagu ini. Terkumpul niatnya ya. Iya. Ya. Sebelum menuju akhiran, closingan, boleh dong biar teman-teman Sintesis tahu nih lagunya. Oke. Bang Ipang ini Opik Cepu gitu kan. Boleh dong dinyanyiin dulu lagunya. By the way, thank you banget Bang Ipang udah meluangkan waktunya di Sintesis kita. Udah mau sharing-sharing. Keren. Sebagai musisi baru merintis lagunya gitu kan. Sebelum closing, mau dong kesan-pesannya untuk teman-teman di Sintesis ini. Kesannya apa ya? Kesannya seneng bisa ketemu teman-teman baru. Bang siapa lupa bang? Bang siapa? Bang Pesnoy. Iya pokoknya sama teman-teman baru gitu, sama Aloy gitu, sama yang lain. Mie ayam dong. Ilai. Gila ya? Iya. Aloy. Maaf ya. Iya nggak
apa-apa. Gitu. Kesannya itu. Pesannya apa ya? Pesannya ya buat aja kalau gua. Buat para pemuda-pemudi yang ingin terjun di dunia industri maupun musik, jangan pernah takut buat mencoba ya Mas Bang. Iya, berkarya aja. Jangan buat Fokusnya berkarya. jangan takut untuk berkarya. Masalah naik atau nggak naiknya kan kita Ya urusan Tuhan dan tidak tahu rezekinya Iya, dari mana. Gitu. Terima kasih dan tentunya jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya Bang Ipang Ya. tadi. Storing apa? Smartelling. Smartelling, di Smartelling. Terus juga di di follow Spotify-nya, bisa didengerin musiknya di Spotify, Joox, YouTube Music, Iya, di dan semua platform musik. semua ada. platform musik. Dan jangan lupa tadi di subscribe, like, dan komen YouTube-nya Bang Ipang. Terus teman-teman juga kalau mau menceritakan atau memberikan saran dan pesan bisa langsung di email Sintesis. Aku cantumin sini dan follow Instagramnya Sintesis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe and see you. Hey, Semaria, ambillah gelasmu dan tenangkanlah pikiranmu. Hey, Semaria, hari ini adalah hari yang terbaik untuk dirimu. Di mana kata melayang di udara, oh, air mata menjadi harum bunga. Hey, Semaria, lihatlah mentari sudi memijari bumi. Hey, Semaria, lihatlah matamu, ada mama papa yang mencintai. Tanpa kata, banyak sabda yang telah bermakna. Oh, air mata menjadi harum